Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Pada video kali ini saya akan buat brudel cake mini kukus. Ini buatnya mudah tanpa menggunakan mixer. 1 butir telur, hasilnya jadi banyak, cukup diaduk-aduk. Bisa banget buat ide usaha atau untuk jualan modal kecil. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan, silakan videonya disimak sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lagi, yuk langsung kita buat sama-sama. Oke, kita langsung saja ke bahan pertama. Ada 1 butir telur ukuran sedang, kita masukkan ke dalam mangkok adonan. Lalu tambahkan 125 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan 35 gram margarin atau sekitar 1 sendok munjung makan ya. Lalu masukkan sejumput garam. Dan jangan lupa juga tambahkan vanili bubuk 2 gram atau bisa diganti dengan vanili cair. Selanjutnya bahan-bahan ini saya aduk sampai benar-benar tercampur dan larut. Ini sekitar 2-3 menit, hanya sampai gula menjadi putih atau adonannya menjadi pucat ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya masukkan 1 saset susu kental manis. Ini sekitar setara dengan 40 gram ya. Kemudian ini diaduk sampai larut susu kental manisnya. Setelah itu teman-teman sediakan 250 ml air. Kita masukkan secara bertahap berselang-seling dengan tepung terigu. Untuk takaran tepung terigunya sebanyak 250 gram ya. Ini saya masukkan tepung terigunya 2 tahap. Sambil terus diaduk-aduk, masukkan lagi airnya dan lalu masukkan lagi tepung terigunya seperti ini. Aduk-aduk dan pastikan supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Lalu kita masukkan lagi airnya jika masih dirasa masih mengental adonannya. Nah, untuk takaran airnya itu harus pas ya teman-teman, jangan lebih dari 250, karena kalau keenceran nantinya brudelnya tidak bagus ya. Jika sudah larut, kemudian kita tambahkan ragi instan atau permipan sebanyak 1 sendok makan rata ya. Kemudian ini dilarutkan, diaduk-aduk sampai larut. Setelah itu diistirahatkan adonannya kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini diaduk kembali, dikeluarkan lagi udara yang ada di dalam adonan. Selanjutnya di tahap ini saya akan pisahkan 3 sendok makan untuk pembuatan motifnya, dan ini akan saya bagi 2 lagi. Kemudian sebelumnya kita masukkan dulu pasta pandan ke dalam mangkok yang ukuran besar adonannya. Dan ini juga saya tambahkan pewarna hijau muda ya teman-teman. Nah, ini saya bagi 2, 1 warna coklat dan 1 warna orinya. Atau teman-teman bisa tambahkan pemutih makanan jika ingin jualan. Jadi supaya motifnya lebih bagus ya teman-teman. Khusus pemutih makanan. Selanjutnya ini saya siapkan cetakan tulban mini dan sebelumnya sudah dioleskan minyak goreng secara merata. Setelah itu masukkan adonan, kurang lebih 3/4 dari cetakan kita masukkan. Saya menggunakan gelas ukur supaya lebih simple aja ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan plastik segitiga itu boleh banget. Isi semuanya sampai dengan selesai, kemudian kita ke tahap pembuatan motif. Yang pertama kita oleskan yang dikasih pasta coklat, kita beri lingkaran seperti ini. Lalu ikuti dengan adonan yang warna putih, 2 baris ya teman-teman. Nah, setelah itu beri titik-titik di bagian lingkaran yang besar. Kemudian beri juga titik-titik di lingkaran yang kecilnya. Setelah itu kita beri lagi yang warna putih di atasnya, kita ulas lagi seperti ini. Selanjutnya kita coret dari dalam keluar dari titik yang telah kita buat tadi, kemudian dari luar ke dalam seperti ini.
Lakukan seperti itu sampai dengan selesai ya teman-teman untuk pembuatan motifnya. Jika teman-teman kurang jelas boleh kita ulangi lagi. Jika sudah diberi lingkaran 2 warna, kita beri titik-titik seperti ini, 4 di bagian lingkaran luar dan 4 juga di bagian lingkaran dalam dengan 2 warna yang telah kita pisahkan tadi. Setelah itu kita coret dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam seperti ini. Nah, ini dia untuk hasilnya. Ini sudah selesai ya teman-teman. Bisa dilihat ini sangat cantik. Tahap selanjutnya, sediakan air kukusan yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan. Dan perlu diingat, ini air yang sudah mendidih ini kita kecilkan lagi apinya supaya nanti hasil brudelnya tidak terbelah ya, dan motifnya pun tidak rusak. Ini dikukus kurang lebih sekitar 15 menitan ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit kemudian ini sudah terlihat mengembang ya. Nah, waktu itu ada teman-teman yang menanyakan kenapa kalau kue brudelnya ketika sudah dingin mengempes, nah itu berarti kurang lama ya teman-teman. Usahakan proses mengukusnya itu di atas 15 menitan, meskipun baru 10 menit ini sudah terlihat matang, tapi sebenarnya itu belum pas. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya keluarkan dari cetakannya secara perlahan, jangan tergesa-gesa. Jika tergesa-gesa nanti akan robek ya. Nah, ini hasilnya bagus banget, menul banget, dan juga terlihat sangat gemoy. Lakukan, keluarkan semuanya dari cetakan sampai dengan selesai. Nah, ini dia, bagus banget ya, hasil motifnya juga tidak tenggelam. Berarti ini untuk takaran adonannya pas untuk airnya. Jika keenceran ditandai dengan tidak munculnya motif, tidak jelas motifnya ya teman-teman kalau keenceran. Nah, ini dia, bagus banget, suka banget dengan motifnya. Nah, jika teman-teman ingin menjualnya, kita boleh bungkus dengan mika plastik ukuran 7x7 cm seperti ini, atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika gunakan plastik OPP juga bisa ya, tapi mungkin lebih aman dengan menggunakan mika seperti ini. Nah, ini dia, kita coba buka ya teman-teman. Sangat lembut. Hasil dari kue brudel mini cake ini, dari rasa dan aromanya itu menurut saya mirip seperti kue apem ya teman-teman. Dan untuk bentuknya ini mirip seperti donat motif atau donat lukis. Nah, itu dia tadi ya teman-teman cara buat brudel cake mini kukus. Buatnya sangat mudah, cukup menggunakan 1 butir telur dan hanya diaduk-aduk, hasilnya jadi banyak. Buat teman-teman yang mau bikin dan tidak memiliki mixer, jangan kecil hati, ini bisa banget. Dan untuk ide jualan juga bisa, ini modalnya sedikit saja. Hanya mungkin untuk proses pembuatannya teman-teman harus sedikit teliti dan sabar ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah menonton. Silakan untuk like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Untuk yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.